dampak psikologis, korban akan mengalami trauma, stres, depresi, sehingga dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Ya, sekuat apapun mereka berusaha, pasti akan terngiang-ngiang di kepalanya bahwa dia tuh sudah menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua, dampak fisik. Kekerasan atau pelecehan seksual menjadi faktor utama penularan penyakit menular (PMS). Tindakan ini juga berpotensi pada korbannya untuk mengalami luka internal dan pendarahan, bahkan yang lebih fatal adalah kerusakan organ internal maupun kematian. Astagfirullahaladzim. Mengapa kekerasan seksual ini sulit untuk dihapuskan? Menurut kelompok kami, mungkin karena adanya budaya patriarki, terus karena harus globalisasi juga kan bernilai nama selet, banyak situs-situs yang menyediakan data, terus karena dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Kan terus ningali eta situs kan biasanya kita PC gini, PC disalurkan ke mana-mana, jadi we melakukan kekerasan. Terus penyebab kekerasan teh karena si perempuannya teh di itu geuningan subordinasi, menganggap perempuan itu lemah, jadi susah gitunya. Nah, dalam kasus ini tidak hanya laki-laki saja yang melecehkan perempuan, tapi perempuan juga dapat melecehkan laki-laki, laki-laki bisa melecehkan laki-laki, perempuan juga bisa melecehkan perempuan. Nah, tidak ada bias gender dalam pelecehan seksual. Salah satu penyebab. Nah, untuk solusinya mungkin kita harus tahu dan menyadari kesetaraan gender. Jadi untuk mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di kalangan masyarakat, maka harus diwujudkannya kesetaraan gender, di mana hal ini sebagai suatu kondisi yang ideal untuk menghapus kekerasan seksual serta untuk pemenuhan hak-hak. Nah, jadi di sekolah juga misalnya dengan adanya organ-organ yang dimiliki oleh manusia, misalnya organ vital. Langsung saja, mengapa terjadi begal payudara? Terjadinya begal payudara ini karena adanya ketertarikan seksual tertentu dari si pelaku. Jadi kayak ada fantasi tertentu gini, dia teh kalau nafsu kalau lihat orang yang berdiri gitu misalkan. Nah, tindakan ini terjadi juga karena kebanyakan menonton video porno. Seperti yang ibu bilang kan ya, kalau misalkan kita kebanyakan nonton video porno, memorinya tuh pasti bakal kesimpan, dan secara nggak langsung kalau misalkan dia lihat objeknya, dia tuh pasti langsung kepikiran, wah orang harus ngelakuin ini nih, kayak gitu. Atau mencontoh kalau bahasa singkatnya mah gitu. Terus bagaimana pencegahannya? Pencegahan dan penanggulangannya adalah kita sebagai perempuan itu harus bisa menjaga diri kita dengan membekali ilmu bela diri, atau ketika kita akan pulang kita harus mencari tempat-tempat yang ramai. Jangan berjalan sendirian di tempat yang sepi, karena itu akan mengundang, karena kalau misalkan pelaku itu kalau ada kesempatan dia akan melakukan seperti itu. Kemudian bersikap waspada, berteriak ketika saat kejadian, jangan cuma diem aja, tendang atau apa kayak pokoknya mah kalau lagi ada kejadian seperti itu. Terus solusinya salah satunya untuk pelaku, kita kan harus, untuk pemerintah ini ya, juga untuk kita kan harus berusaha merubah pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Jadi kebanyakan masyarakat yang kuno itu menganggap bahwa perempuan adalah objek seksual gitu. Jadi nggak punya pangkat. Nah, kita harus bisa merubah bagaimana caranya merubah pola pikir masyarakat itu bahwa perempuan itu sama derajatnya seperti laki-laki gitu. Nah, kekerasan seksual ini juga ada tindak pidananya, yaitu pasal 28 KUHP dan pasal 81 tentang seksual atau perbuatan cabul. Hukuman paling
minimalnya tuh 7 tahun dan maksimalnya 12 tahun. Ya, tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatannya yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Itu menurut Yayasan Pulih. Sedangkan menurut undang-undang, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Mengapa kekerasan seksual terjadi? Ada beberapa faktor penyebabnya. Satu, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berasal dari diri pelaku tersebut karena adanya gangguan jiwa, sedangkan faktor ekstern meningkatkan kasus-kasus kegiatan tersebut oleh ilmu teknologi. Bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan seksual? Ada 3 poin. 1, menjebak korban. 2, meyakinkan korban kalau tindakannya itu wajar. 3, ancaman atau godaan terselubung. Contoh kasus yang ada yang terjadi baru-baru ini adalah dugaan pelecehan seksual menimpa mahasiswi di Fisip Unri. Kejadiannya saat korban ingin bimbingan skripsi, dosennya kata-kata punya kan si siswinya tuh mau bimbingan nih, si dosennya tuh mulailah tuh kayak cium pipi lah, cium kening. Terus si siswinya tuh kan kaget kan ya, kaget siswinya tuh kok bimbingan kok begini. Terus disimak aja ya penjelasannya, nanti ngerjainnya. Terus mana bibir, terus ngomong mana bibir. Si siswinya tuh kayak bilang kayak dia kayak takut gitu. Terus karena dia mulai si siswinya tuh ya udah disuruh keluar sama dosennya tuh. Si siswinya tuh kayak takut gitu, terus ngelaporin lah ke